mediaindonesianews.com yang akan memberikan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Karena mediaindonesianews.com adalah referensi berita teraktual. Dan inilah beberapa informasi utama kami di siang hari ini. Berikut liputannya. Kalau kita melihat, kita amati dan juga kita rasakan, saya rasa penegakan hukum di tahun 2020 itu sudah menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah, gitu ya. Kita lihat saja bahwa banyak kasus-kasus besar, baik itu kasus-kasus yang melibatkan rakyat kecil maupun pejabat, apalagi aparat negara. Kita sudah lihat itu kasus-kasusnya itu berjalan, dalam arti diproses, gitu ya. Namun tentu saja di tahun 2021 ini sebenarnya bukan hanya kita mengharap pada pemerintah, seluruh anak elemen bangsa, seluruh aparat penegak hukum bersama-sama untuk lebih meningkatkan penegakan hukum ini agar keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat luas, gitu ya. Memang tahun 2020 ini banyak sekali PR-PR atau juga belum 100% memenuhi harapan yang diinginkan oleh masyarakat tentang penegakan hukum di Indonesia. Tapi paling tidak kita melihat sudah ada keseriusan, ada mau mulai niat dan tekad untuk penegakan hukum dari aparat penegak hukum sendiri untuk bersama-sama bekerja. Saya sebagai seorang advokat, sebagai praktisi hukum melihatnya bahwa yang perlu kita perlu pengawasan ekstra, perlu keseriusan, yaitu kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, ya, cyber kriminal, ya, kemudian juga di medsos, ya, itu juga harus ada pembenahan, harus ada keseriusan, harus ada penindakan-penindakan yang tegas agar negara ini benar-benar dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Nah, kemudian juga masalah terorisme global. Ini juga hal-hal yang terpenting juga menurut saya. PR di tahun 2021 ini dari aparat penegak hukum, pemerintah harus benar ekstra memperhatikan kasus demikian. Kemudian juga kasus yang berkaitan dengan mafia tanah. Ini juga kita lihat sendiri bahwa sudah ada niat daripada pemerintah dan aparat penegak hukum. Yuk bersama-sama kita akan membenahi masalah, memberantas masalah mafia tanah ini yang tentu saja merugikan masyarakat kecil, gitu ya. Nah, hal yang utama juga yang perlu kita tidak boleh lengah adalah kasus narkoba. Ini dari dulu ya sampai hari ini kita lihat saja kasus narkoba ini. Saya tidak tahu melihat apa yang harus kita komentar itu. Karena ini kan sudah makin banyak yang ditangkap. Ini apa merupakan suatu apresiasi, apakah ini merupakan suatu prestasi bagi aparat penegak hukum, atau memang makin menjamur atau makin banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia. Ya, itu luar biasa. Nah, terakhir menurut saya adalah kasus mengenai yang berkaitan dengan sarah ini, ya. Itu juga kita bangsa yang plural dan berbineka, jangan sampai terpecah belah, jangan sampai juga isu-isu sarah ini dijadikan alat untuk mengacaukan negara ini. Saya rasa aparat penegak hukum itu dua hal ini harus tertanam, harus melekat dalam dirinya, yaitu moralitas dan kejujuran. Karena undang-undang dibuat seindah apapun, sebaik apapun, direvisi seperti apapun juga, kalau tidak ada moralitas yang baik daripada aparat penegak hukum itu sendiri, itu hanya semacam kiasan aja, gitu, semacam slogan-slogan seperti itu, ya. Jadi harus ada kejujuran juga, hati yang terdalam daripada aparat penegak hukum itu memang mau bersama-sama bahu-membahu untuk kepentingan bangsa dan negara ini, gitu, dalam hal penegakan hukum. Jadi kalau kejujuran itu tidak ada dari seorang aparat penegak hukum, moralitas juga tidak patut untuk dicontoh, ya. Moralitas juga menjadi bahkan tanda kutip sebagai pelacur-pelacur, memperalat memperjualbelikan pasal, mempermainkan masa perkara, ini semakin miris, gitu. Jadi yang terpenting sekali, betul setuju sekali saya, yang terpenting adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu mental kejujuran dan moralitas yang baik bagi aparat penegak hukum bangsa, seluruh anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia, apalagi penegak hukum, gitu ya.
miris melihat kejadian ini, kejadian tahun kemarin, 2 orang menteri sampai melakukan tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID ini. Betul. Di masa rakyat saat-saat menghadapi suatu penderitaan, di mana pemerintah juga luar biasa mengeluarkan biaya yang begitu ekstra, juga luar biasa bekerja keras untuk mengatasi pandemi COVID ini. Korban-korban yang dirasakan itu tentu saja masyarakat. Lalu ada 2 menteri yang melakukan tindak pidana, apalagi yang berkaitan, yang ada hubungannya dengan bantuan sosial. Ini saya rasa untuk kejahatan yang sangat luar biasa, gitu ya. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Tapi dalam hal ini juga kan kita sudah melihat KPK sudah bekerja menunjukkan kepada publik secara transparan, ya kan, dan perkara dan kasusnya juga pun sampai hari ini masih dalam proses penyidikan. Ya, nanti kita lihat saja ke depan, dan saya rasa kalaupun juga aparat penegak hukum, baik itu penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, atau bahkan hakim juga sebagai institusi sebagai yang mengadili, yang memeriksa perkara itu, saya rasa semua akan mempunyai hati nurani. Saya yakin dan percaya juga bahwa akan majelis hakim nanti yang memeriksa dan mengadili perkara itu juga akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya, sebaik-baiknya, dan kalau bisa menjadikan contoh efek jerak ya kepada pejabat-pejabat korup lainnya, supaya mereka itu berpikir. Hukumannya ya, berpikir ya bahwa tidak main-main dalam hal korupsi, apalagi yang berkaitan dengan kemanusiaan dan bencana seperti ini. Lalu bagaimana hukumnya? Ya kalau kita melihat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2, ya maksimal kan tidak sampai hukuman mati. Ya maksimal sampai hukuman mati gitu. Ya, kalau kita juga melihat, ya sebenarnya juga terpenuhi kalau gitu, kalaupun juga memang nanti dakwanya diterapkan pasal 2 gitu. Karena dilakukan pada saat negara dalam keadaan kesusahan, rakyat dalam penderitaan, dalam pandemi COVID, ya saya rasa itu dasar atau unsur-unsur pemberat yang harus dikenakan bagi seorang terdakwa, pelaku gitu. Sendiri gimana? Ya saya mengharapkan bahwa ada peningkatan dari kinerja Polri gitu ya, dibandingkan dengan tahun 2020 yang lalu. 2021 saya mengharapkan ada gebrakan dari Polri bahwa benar-benar ada pembenahan secara internal gitu ya. Karena yang perlu dibina, yang perlu dibaiki adalah mental-mental aparat itu sendiri ya. Tadi saya sampaikan, seindah, bagus apapun suatu peraturan itu, tapi kalau mental-mental daripada aparat penegak hukumnya itu juga tidak ada kejujuran, tidak ada moralitas, tidak ada niat untuk menegakkan hukum, ya sia-sialah semua itu. Jadi yang terbaik adalah secara internal lah. Secara internal kita benahi, secara internal bersama-sama kita perbaiki. Saya apresiasi, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa terhadap statement dari Pak Kapolri, menyatakan bahwa hukum tidak hanya tajam tumpul ke bawah, ya, tumpul ke bawah, tajam ke atas ya, tapi benar-benar nanti akan Polri akan membuktikan itu. Nah, kita tunggu saja, masyarakat akan melihat bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kasus-kasus yang menyangkut rakyat kecil, apakah benar nanti akan diangkat, ya kan? Apakah kasus-kasus juga, apakah Polri nanti dapat memberikan perlindungan hukum yang baik ya kepada masyarakat kecil? Apa juga kasus-kasus besar, juga kasus yang melibatkan aparat pejabat juga dapat diangkat? Ya, kita lihat aja dari kinerja ada Polri ini sendiri. Saya melihat kalau SDM itu sudah cukup lah, gitu ya. Oke lah, aturan juga saya melihatnya sudah ada semua yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan tadi, baik itu kejahatan tentang pertanahan lah, masalah di media sosial ya, terus masalah terorisme, narkoba, saya rasa semua, korupsi, undang-undangnya sudah mengatur gitu. Tinggal bagaimana moralitas, kejujuran dan mental aparat dan niat daripada aparat itu sendiri, apakah benar-benar mereka mau menjalankan hukum secara benar, secara jujur dengan moralitas yang baik. Harapan tentu saja yang utama adalah hukum yang pertama itu harus ditegakkan. Karena kalau hukum itu sudah benar-benar dapat ditegakkan di seluruh Indonesia, dengan sendirinya itu sektor-sektor lainnya itu akan juga menjadi baik, baik ekonomi dan lain-lain semua itu akan jadi baik. Tapi kalau hukumnya itu sendiri masih carut marut, ya
itu hanya mimpi lah gitu. Kalau sektor-sektor lain juga dapat berjalan dengan baik. Jadi yang terpenting dan utama adalah penegakan hukum. Hukum itu sendiri harus berjalan, hukum sebagai panglima, dan hukum juga benar-benar bisa ditegakkan, dan keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa tidak ada lagi ya yang bermain-main atau berkolusi mengenai hukum ini.